Halo semua, saya Misha. Dan saya Renata. Mari support His Grace Church YouTube channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you, God bless you. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ketika kita hidup di masa perjanjian baru masih perlukah kita berpuasa? Sekalipun kita sudah mengetahui tadi di awal bahwa ternyata berpuasa itu punya satu tujuan keagamaan, tujuan keimanan yang baik, yang murni, yang harus didasari oleh sikap hati yang sungguh-sungguh untuk merendahkan diri dan meninggikan Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana kegiatan puasa atau puasa yang dilakukan oleh mereka yang ada di dalam perjanjian baru. Tentunya yang menjadi tokoh utama di sini adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yesus berpuasa. Nah, puasa yang dilakukan oleh Yesus itu tertulis di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di situ firman Tuhan berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa puasa yang dilakukan oleh Yesus itu punya tujuan yang baik sebenarnya. Yesus tidak sedang melakukan diet. Karena kata firman Tuhan di situ laparlah Yesus. Berarti Yesus berpuasa memang tidak makan. Tapi kalau Alkitab mengatakan Yesus menjadi lapar, Alkitab tidak menulis di situ kata haus, ada kemungkinan bahwa Yesus memang melakukan puasa tidak makan tetapi dia minum. Ini hanya tafsiran, saudara bisa sepakat dengan saya, tapi saudara juga bisa memiliki pendapat yang berbeda. Nah, intinya adalah, poinnya adalah puasa yang dilakukan oleh Yesus itu puasa yang dilakukan untuk persiapan untuk pelayanan. Jadi ketika seseorang memasuki ranah pelayanan, sebaiknya dia berpuasa sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Puasa yang dilakukan oleh Yesus ternyata juga dilakukan oleh jemaat perdana. Puasa yang dilakukan oleh Yesus adalah puasa sebagai bagian dari masa persiapan dirinya untuk melayani. Nah, dalam kehidupan jemaat perdana atau gereja mula-mula, ketika mereka hendak mengutus seseorang untuk melayani atau untuk melantik mereka yang hendak dijadikan sebagai pejabat-pejabat di dalam pelayanan, ya, mereka yang hendak melayani, melakukan satu jabatan tertentu, memegang satu jabatan pelayanan tertentu, maka pada saat itu jemaat akan melakukan puasa. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul ayat 13 sampai pasal 13, maksud saya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ firman Tuhan berkata, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangannya ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi jemaat perdana sebelum mengutus Paulus dan Barnabas melayani di satu daerah tertentu, mereka terlebih dahulu berpuasa sebelum mereka mengutus Paulus dan Barnabas. Ini merupakan masa persiapan bagi gereja dan orang yang akan diutus sebagai pelayan. Kemudian hal yang sama juga bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat 14, pasal 14 ayat yang ke-23. Di situ firman Tuhan berkata, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi di sini kita melihat bahwa ada satu budaya, bisa dikatakan begitu, budaya dalam ibadah gereja atau jemaat perdana ketika mereka hendak melayani. Ada masa persiapan ketika mereka hendak melayani yang dilakukan dengan berdoa dan berpuasa. Begitu juga ketika mereka hendak mengutus dan melantik mereka yang
akan memegang satu jabatan tertentu di dalam pelayanan. Terlebih dahulu mereka akan berpuasa sebelum melantik dan mengutus mereka yang diutus untuk melayani. Jadi puasa yang dilakukan oleh Yesus sebagai kegiatan ibadah untuk persiapan melayani juga ternyata terus dicontoh, diteladani oleh jemaat perdana. Kemudian di dalam perjanjian baru berpuasa sering dilakukan oleh umat Allah untuk membantu seseorang mengambil keputusan. Ya, contohnya Rasul Paulus di dalam pertobatannya. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9. Kemudian ayat yang ke-18, di situ kita melihat ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, dia mengalami masa-masa persiapan untuk melayani. Tetapi sebelum dia memutuskan untuk melayani, Paulus terlebih dahulu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-9, ya, di situ Alkitab menceritakan bahwa Paulus tidak makan selama 3 hari. Ini merupakan masa Paulus untuk menimbang, meminta bimbingan dari Tuhan sebelum dia mengambil keputusan. Nah, di sini kita melihat bahwa kegiatan yang dilakukan umat Allah di dalam perjanjian baru itu punya dasar-dasar yang mulia. Puasa dilakukan sebagai masa persiapan untuk melayani. Puasa dilakukan ketika seseorang hendak mengambil satu keputusan penting di dalam kehidupannya supaya dia tidak salah dalam mengambil keputusan. Jadi puasa itu merupakan satu kegiatan yang mulia di mana seseorang merendahkan diri dan meminta bimbingan, penyertaan, pertolongan, kuasa dari Tuhan. Setelah kita memahami puasa, ya, dasar-dasar motivasi yang dilakukan oleh umat Allah dan tujuan dari mereka berpuasa, baik yang ada di umat Allah yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yang dimana kita melihat Yesus pun berpuasa ketika dia hendak melakukan atau masuk dalam masa-masa persiapan sebelum dia melayani, maka ternyata kegiatan puasa ini ada yang dicela oleh Tuhan. Ada kegiatan puasa yang salah. Nah, kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 58 ayat 3 sampai 5. Di situ firman Tuhan berkata, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan?" Kalau kita membaca bagian pasal 58 dari kitab Yesaya, di situ kita akan melihat bahwa umat Israel berpuasa supaya Tuhan menjawab doa-doa mereka. Tetapi selama kegiatan mereka puasa, ya, di mana mereka seharusnya merendahkan diri, mereka menyucikan diri, mereka bertobat, ya, mereka berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di situ mereka justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, atau tidak sesuai dengan hukumnya Tuhan yang berbicara mengenai belas kasih dan keadilan. Mereka menindas orang-orang yang ada di bawah mereka, mereka menunjuk-nunjuk orang, mereka memfitnah. Artinya di dalam kegiatan puasa ini tidak disertai dengan sikap hati yang benar. Mereka tidak menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Di situ tidak ada keadilan dan juga kebenaran. Sehingga kegiatan puasa yang mereka lakukan itu dicela oleh Tuhan. Dan tujuan motivasi mereka supaya Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa mereka itu tidak bisa mereka terima. Makanya Tuhan mencela puasa dengan model seperti ini. Jangan berpuasa kalau kita masih tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Jangan berpuasa kalau kita masih melakukan kejahatan. Terlebih, jangan kita berpuasa kalau kita merugikan kehidupan orang lain. Kita masih jahat kepada orang lain. Nah, Tuhan juga menentang puasa yang dilakukan untuk memamerkan kesalehan diri. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik.
Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan, kata Yesus, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Tuhan mencela puasa yang dilakukan untuk memamerkan atau menyombongkan diri bahwa mereka saleh. Ya, kesalehan seperti ini dicela oleh Tuhan. Ini bukan kesalehan, justru ini merupakan cela di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita berpuasa, kita harus memahami bahwa kita bukan berhadapan dengan manusia, tetapi kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang harus kita tinggikan dengan sikap kerendahan hati kita, dan Tuhan yang harus kepadanya kita bergantung. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara semua yang menyaksikan program ini, di sini kita sudah panjang lebar membahas mengenai puasa. Ya, kita tahu sebenarnya puasa itu bukan hanya sekedar tindakan tidak makan, tidak minum, tetapi puasa juga merupakan satu tindakan bagaimana kita merendahkan diri. Kita mengekang diri di hadapan Tuhan, kita bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, puasa pada intinya yaitu kita mau minta supaya kesalahan yang sudah kita buat di hadapan Tuhan itu bisa diampuni oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kegiatan puasa bukan untuk menyombongkan diri, menunjukkan kesalehan hidup kita. Dan kegiatan puasa itu bukan hanya sekedar backup dari doa-doa kita. Puasa sesungguhnya adalah ketika kita mampu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau berdamai dengan Tuhan, kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau berkomitmen sungguh-sungguh ambil tindakan konkret untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Makanya Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita jangan mengharapkan berkat dulu di hadapan Tuhan. Puasa harus dilakukan dengan niat hati yang sungguh-sungguh, mau merendahkan diri, mau meminta pengampunan, belas kasihan daripada Tuhan, berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mampu untuk menjalani satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, maka pemeliharaan dari Tuhan itu akan menyertai, memelihara kehidupan kita semua. Marilah kita sungguh-sungguh melayani, mengabdi kepada Tuhan. Marilah kita beribadah dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, termasuk ketika kita berpuasa. Berpuasa jangan hanya untuk meminta Tuhan supaya mendesak Tuhan supaya Dia menjawab doa-doa kita. Puasa bukan hanya sekedar program di gereja untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sedang berpuasa, bahwa kita ini saleh-salehnya Tuhan. Tapi puasa yang terutama adalah kita mau berdamai dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menjadikan Tuhan sungguh-sungguh sebagai Raja, Tuhan yang layak diagungkan dengan kehidupan kita. Oleh karenanya kita mau menyucikan diri, meninggalkan kesalahan-kesalahan perbuatan kita yang salah di masa lalu, dan oleh karenanya ketika kita berpuasa maka kita mau menunjukkan bukti pertobatan itu. Kita mau mengasihi orang lain, kita mau menolong orang lain yang membutuhkan, karena itulah puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati.